semuanya, welcome back to Yunus Education. Seperti biasa nih teman-teman, Yunus Education akan selalu membagikan ke kalian semua seputar hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Mulai dari tips and trik, berbagi contoh-contoh soal beserta dengan bagaimana cara menjawabnya, kemudian mata pelajaran di sekolah. Lalu ada juga isu-isu pendidikan yang tengah marak diperbincangkan di masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, di video kita kali ini kita akan membahas tentang CPNS. Sedikit bergeser dari video kemarin yang membahas tentang tenaga honorer yang isunya tidak berkesudahan diperbincangkan, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa nih, terutama bagi kalian penonton baru dari channel kita Yunus Education, jangan lupa terus dukung kita Yunus Education dengan cara subscribe channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, like, dan komen bagi kalian yang mempunyai saran ataupun kritikan bagi Yunus Education. Dan yang tak kalah penting, kalian juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat luas, terutama bagi mereka yang mungkin juga tengah membutuhkan informasi yang serupa seperti yang sedang kalian tonton pada kesempatan kali ini. Terakhir, bagi kalian yang mungkin tidak ingin ketinggalan update terbaru dari Yunus Education, teman-teman bisa aktifin lonceng notifikasinya di bawah. Serta informasi penting juga bagi teman-teman yang masih ngerasa tidak cukup dengan konten kita setiap harinya, teman-teman bisa akses informasi yang jauh lebih banyak di portal kita langsung, yaitu di www.yunus.id. Nanti linknya bakalan kita tulis di kolom description. Silahkan teman-teman akses dan ikuti portal kita tersebut. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang CPNS, yang mana di video sebelumnya telah dibahas tenaga honorer, pengangkatan sebagai CPNS. Nah, kalau video kita kali ini kita akan membahas tentang CPNS, bahwa CPNS ini akan dibuka pada tahun 2023, tahun ini. Namun bocorannya hanya sampai di tahun saja teman-teman. Untuk spesifikasi tanggal dan bulannya masih belum ada. Namun ada lagi nih bocoran. Selain dari tahun untuk pendaftaran CPNS, ternyata juga ada bocoran beberapa jurusan yang menjadi prioritas di penerimaan CPNS tahun 2023 ini. Dan bagi teman-teman yang udah penasaran, ada jurusan apa aja nih yang bakal menjadi prioritas di penerimaan CPNS tahun 2023 ini? Teman-teman silahkan tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa mendapatkan keseluruhan insight-nya. Kabar gembira, CPNS 2023 dibuka. Menpan RB bocorkan ada 4 jurusan yang paling banyak dibutuhkan pemerintah untuk mengisi formasi. Penerimaan CPNS 2023 dipastikan akan dibuka oleh Menpan RB di tahun ini. Sekalipun mengenai jadwal tes CPNS 2023 masih belum rampung, Menpan RB sudah membocorkan formasi apa saja yang akan jadi prioritas dalam seleksi CPNS kali ini. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menyebutkan bahwa CPNS 2023 ini akan dilakukan secara selektif namun terbatas. Dirinya juga melanjutkan bahwa mengenai formasi CPNS 2023 ini akan lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan terhadap tenaga pendidikan dan juga kesehatan. Namun meskipun begitu, penerimaan CPNS 2023 tidak menutup kesempatan untuk merekrut tenaga pada bagian formasi talenta digital. Pemenuhan tenaga yang fokus pada talenta digital ini demi memenuhi transformasi digitalisasi, yang mana pemerintah telah menyiapkan kerangka agenda sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berkenaan dengan jurusan yang paling banyak dibutuhkan pemerintah untuk mengisi formasi penerimaan CPNS tahun 2023, maka setidaknya terdapat 4 jurusan prioritas. Apa saja 4 jurusan prioritas tersebut? Di antaranya, nomor 1, ada jurusan pendidikan. Pemerintah menjadikan lulusan jurusan pendidikan sebagai prioritas penerimaan CPNS tahun 2023 bukan tanpa sebab.
kebutuhan tenaga pengajar yang tinggi seperti guru dan dosen sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa. Maka tak ayal jurusan ini terpilih menjadi prioritas CPNS tahun 2023. Adapun untuk lulusan S1, S2, serta S3 jurusan pendidikan meliputi jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan agama, pendidikan jasmani, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan lain sebagainya. Yang mana lulusan S1 pendidikan ini selain bisa mendaftar jadi CPNS 2023, juga diperkenankan untuk mengikuti seleksi penerimaan P3K 2023. Di urutan kedua ada jurusan hukum. Selanjutnya, jurusan hukum juga menjadi prioritas yang dibutuhkan dalam mengisi formasi CPNS tahun 2023. Penerimaan CPNS 2023 untuk lulusan S1 jurusan hukum ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga ahli hukum yang meliputi profesi hakim dan jaksa. Selain itu, dalam setiap instansi pemerintah, di dalamnya selalu membutuhkan tenaga ahli hukum yang bekerja dalam persoalan legal. Maka tak ayal, lulusan S1 bidang hukum juga menjadi prioritas penerimaan CPNS tahun 2023. Adapun untuk lulusan hukum sendiri meliputi sarjana ilmu hukum, kemudian hukum, al-ahwal asy-syahsiyah, jinayah syiyasah, perbandingan madhab, dan hukum-hukum lain sebagainya. Kemudian di nomor 3 ada jurusan kesehatan. Jurusan kesehatan hampir selalu menjadi prioritas seleksi penerimaan CPNS. Dalam seleksi penerimaan CPNS 2023 ini, kebutuhan tenaga kesehatan juga masih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengisi formasi CPNS dalam bidang kesehatan, yang mana formasi di bidang ini cukup banyak dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Lulusan S1 kesehatan meliputi jurusan kebidanan, kedokteran, farmasi, epidemiologi, keperawatan, dan lain sejenisnya. Melihat dari ketidakmerataan akses kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, maka tak ayal jika jurusan kesehatan juga menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS tahun 2023. Yang terakhir atau yang keempat ada jurusan komunikasi digital. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menpan RB, bahwa formasi talenta digital akan juga menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS tahun 2023. Dengan begitu, lulusan S1 dengan basic jurusan komunikasi dan digital menjadi jurusan prioritas CPNS tahun 2023. Hal ini dimaksudkan sebagai pemenuhan transformasi digitalisasi untuk menjalankan kerangka agenda sistem pemerintah yang berbasis elektronik. Adapun untuk jurusan komunikasi dan digital meliputi lulusan S1 jurusan bisnis digital, sistem informasi, teknologi informasi, desain grafis, desain komunikasi visual, dan jurusan komunikasi lainnya yang sejenis. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa jurusan yang akan menjadi prioritas dalam pendaftaran CPNS tahun 2023 nantinya. Semoga kalian juga menjadi salah satu di antaranya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman terutama yang sudah termasuk di antara salah satu dari keempat jurusan tadi. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mempersiapkan lebih matang sebelum penerimaan atau pendaftaran CPNS tahun 2023 benar-benar resmi dibuka. Oke, mungkin sekian dulu dari Yunus Education kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.